Mungkin kalian semua akan setuju dengan statement saya ini, khususnya kepada masyarakat Jawa Barat, bahwa Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, yang hari ini adalah Gubernur Jawa Barat, beliau juga adalah ayah dari masyarakat Jawa Barat. Beliau juga adalah sosok bapak bagi masyarakat Jawa Barat. Beliau juga adalah sosok sahabat, sosok kakak, sosok saudara bagi masyarakat Jawa Barat. Karena saya secara pribadi melihat bahwa ada hubungan emosional yang begitu luar biasa yang tercipta antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Hari ini kita melihat bahwa rakyatnya, khususnya di Provinsi Jawa Barat, beramai-ramai memberikan curahan hati kepada Kang Deddy Mulyadi lewat media sosial. Mereka merasa bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah sosok ayah, adalah sosok sahabat, adalah sosok bapak yang menjadi panutan untuk masyarakat Jawa Barat. Saya merasa terharu ketika melihat ada seorang anak kecil yang mampu curhat dengan seorang pemimpin. Saya merasa terharu ketika ada anak-anak sekolah yang mampu bercerita pengalaman hidup mereka dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ada ibu-ibu yang mencurahkan isi hati mereka kepada Kang Deddy Mulyadi. Sehingga saya berkesimpulan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah sosok karismatik, sosok yang begitu luar biasa, di mana ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang yang begitu luar biasa dari seorang pemimpin kepada rakyatnya, maupun dari rakyatnya kepada pemimpinnya. Adakah pemimpin-pemimpin lain di bangsa ini yang punya karakter atau jiwa kepemimpinan seperti Kang Deddy Mulyadi itu? Jujur, sampai hari ini, saya hanya melihat bahwa sosok itu ada di dalam Kang Deddy Mulyadi. Seorang pemimpin yang benar-benar mengayomi, seorang pemimpin yang benar-benar tulus mencintai rakyatnya. Berikut ini saya akan memberikan cuplikan-cuplikan video di mana masyarakat Jawa Barat, dari anak kecil sampai orang dewasa sekalipun, menganggap Kang Deddy itu sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai teman curhat, sebagai seorang ayah yang menjadi panutan bagi mereka. Sehingga mereka tidak sungkan-sungkan untuk berbagi kisah dengan orang nomor satu di Jawa Barat ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum Pak Deddy Sampurasun. Nepangkeunnya nami abi bombom. Pak Deddy abi mah alim dicanakan barak Pak Deddy. Da abi mah soleh Pak Deddy, nurut kedua orang tua, getol sekolah Pak Deddy, getol emam, getol ibak Pak Deddy. Abi mah getol ngaos, getol sholat Pak Deddy. Pak Deddy, abi mah resep rujak Pak Deddy. Lamun mangi anak limus Pak Deddy, sok di canak, di emam, dicoyelkeun. Kantor saya di tempat sampah, kantor saya di pinggir sungai, kantor saya di tepi danau, kantor saya di seluruh wilayah Jawa Barat ini. Dari sudut kecil, inilah ide besar bermula. Bekerja dari tempat yang tak biasa, hasilkan karya luar biasa. Kreativitas tak butuh ruang mewah. Kebanyakan pejabat kerja di kantor mewah, duduk manis di balik meja, dikelilingi AC dan protokoler. Tapi Kang Deddy Mulyadi, kantornya ada di semua wilayah Jawa Barat. Kenapa? Karena di sanalah rakyatnya berjuang.
Kang Deddy nggak sibuk datang ke gedung megah. Bahkan selama menjabat, beliau nyaris nggak pernah duduk di kantor gedung sate. Karena bagi beliau, kantor sejati ada di mana rakyat sedang menangis, tempat ibu-ibu mengais harapan, di pinggir danau tempat anak-anak belajar hidup tanpa sepatu, di bantaran sungai, tempat bapak-bapak berharap bisa makan malam ini. Beliau hadir, menyapa, mendengar, tanpa akting pencitraan. Karena bagi beliau, jabatan itu bukan pangkat, tapi pengabdian. Kang Deddy memilih jadi jembatan yang dilalui rakyat, tapi tetap kuat menahan semua beban. Bukan duduk di singgasana, tapi berdiri di tanah paling keras, paling terluka. Mungkin beliau bukan pemimpin sempurna, tapi hari ini siapa yang benar-benar hidup bersama rakyat? Kalau bukan beliau. Beliau bersama rakyat, bukan cuma untuk rakyat. Ini bukan pujian kosong, ini bukti, ini fakta. Ini pemimpin rakyat sesungguhnya. Kalau kamu masih percaya pemimpin harus punya hati, follow akun ini. Karena kita nggak cuma jadi penonton, kita berdiri membela yang benar. Tulis komentar, pemimpin sejati selalu hadir untuk rakyatnya. Dan kalau kamu juga ingin lihat Indonesia dipimpin dengan nurani, share video ini sebanyak mungkin. Karena hari ini suara netizen bisa lebih kuat dari suara politik. Saya berdiri bukan karena panggung, tapi karena hati nurani. Nggak usah terlalu lama, 3 tahun lihat Jawa Barat kinclong deh. Saya kan tadi lihat nih, kota Sumedang ini sudah tertata dengan baik. Titik kelemahannya satu, trotoarnya, karena modal bupatinya masih cekak APBD-nya. Nanti kita kasih bantuan. Yang kedua, jalannya itu kan masih beton-beton tuh. Beton-beton tuh dari sisi estetika, kalau nggak dilapisi all hot mix nggak kelihatan indahnya. Nanti ke depan lah, kita kan perlu waktu. Yang penting sekarang merata dulu setiap daerah, berbeton dan berhot mix, ya kan? Nanti setelah berikutnya kita mengarah pada estetika, termasuk kabel, telepon listrik yang harus dimasukkan di terowongan pintas. Jadi bertahap. Yang penting sekarang memenuhi kebutuhan dasar dulu, ya. Insya Allah. Jadi pemimpin itu gak hanya modal pintar, gak juga hanya modal baik, tapi juga harus punya modal keberanian. Dan seperti ini yang dilakukan oleh KDM. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sewesi siwi bagi saya seket seler Pajajaran, aing hayang ninggali Sunda nanjir di lembur masyarakat. Maka itu sekda berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apa-apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Dan satu lagi yang paling utama, yaitu modal duit, doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Kapan nih yang lain nyusul kayak KDM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Surat terbuka untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer, kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Verrel Bramasta dan politisi-politisi lain. Mereka itu hanya omon-omon saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal. Mereka selama ini hanya duduk di belakang meja. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omon-omon saja ke barak militer. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Saya sangat setuju dengan cuplikan video di season terakhir ini, bahwa para politisi yang hanya berkoar-koar, yang hanya omon-omon, yang hanya jual bacotan, alangkah eloknya mereka ini dimasukkan juga ke barak militer. Pemirsa sekalian, dari cuplikan video di season pertama ini, kita menyimak banyak hal tentang sosok Kang Deddy Mulyadi
kenapa hari ini begitu fenomenal, kenapa hari ini begitu dicintai oleh masyarakat Jawa Barat, bahkan non-Jawa Barat seperti saya, yang benar-benar jatuh cinta dengan gaya kepemimpinan dari seorang Deddy Mulyadi ini. Terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat karena telah memberikan kepercayaan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini. Sehingga kami masyarakat non-Jawa Barat bisa belajar banyak hal tentang sosok kepemimpinan, tentang jiwa kepemimpinan, tentang karakter kepemimpinan yang selalu diajarkan oleh Kang Deddy Mulyadi lewat media sosialnya, sehingga kami semua bisa jatuh cinta kepada sosok gubernur kalian. Menarik ketika kita menyimak dalam cuplikan video tadi, di mana Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa kantor saya ada di tempat sampah, kantor saya ada di perumahan kumuh, kantor saya ada di seluruh wilayah pelosok Provinsi Jawa Barat. Tidak semua pemimpin bisa melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini. Kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi hari ini sesungguhnya mau mengajarkan kita bahwa inilah contoh pemimpin yang sesungguhnya. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. Sehingga tadi saya katakan bahwa saya bersyukur, walaupun saya bukan masyarakat Jawa Barat, tetapi saya jadinya tahu bahwa menjadi seorang pemimpin memang benar-benar harus mampu untuk mewakafkan hidupnya, untuk mewakafkan dirinya untuk rakyatnya. Pemimpin yang melayani rakyatnya dengan setulus hati, pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, seperti Kang Deddy Mulyadi ini memang sangat langka kita temukan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena seringkali kita menemukan sosok-sosok pemimpin yang lebih mementingkan diri mereka sendiri. Sosok-sosok pemimpin yang otoriter. Sosok-sosok pemimpin yang arogan. Sosok-sosok pemimpin yang menjaga jarak dengan rakyatnya. Itu yang seringkali kita temukan di bangsa ini. Tetapi ketika masyarakat Jawa Barat mempercayai Kang Deddy Mulyadi sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat ini, perlahan-lahan, khususnya kita generasi penerus bangsa, kita jadinya paham bahwa ternyata menjadi seorang pemimpin harus seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Pemirsa, saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jawa Barat. Karena kalianlah kami yang bukan masyarakat Jawa Barat jadinya paham tentang pemimpin yang merakyat itu. Selama ini kami lebih banyak mengenal pemimpin-pemimpin yang arogan, pemimpin-pemimpin yang otoriter, pemimpin-pemimpin yang menjaga jarak dengan rakyatnya. Tetapi Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini telah mengajarkan kami bahwa pemimpin yang sesungguhnya adalah seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Merakyat, tegas, berani, tulus, sayang kepada rakyatnya. Hal istimewa kalau kita menyimak dalam cuplikan video ini, kenapa masyarakatnya begitu mencintai pemimpinnya? Pasti ada sebab, pasti ada akibat. Karena ketulusan hati dari seorang Deddy Mulyadi yang membuat rakyatnya begitu sayang kepada pemimpinnya. Yang membuat rakyatnya menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bukan sekedar gubernur, tetapi Deddy Mulyadi adalah bapak bagi kami masyarakat Jawa Barat. Adalah ayah
bagi kami masyarakat Jawa Barat, adalah sahabat, adalah saudara, adalah teman curhat bagi kami masyarakat Jawa Barat. Itulah yang kita pelajari. Kenapa pada hari ini Deddy Mulyadi begitu dicintai oleh masyarakat Jawa Barat. Walaupun ada segelintir orang yang tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi, tetapi mereka-mereka itu datang dari kaum elit. Mereka yang merasa panik. Mereka yang hari ini ketika Kang Deddy lahir untuk menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat, pada akhirnya lahan-lahan bahasa mereka diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Sehingga pada hari ini kita melihat bahwa ada segelintir wakil rakyat dari Provinsi Jawa Barat yang terus berkoar-koar memprotes, menolak segala kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu. Buat kalian yang selalu menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, kalau kalian punya hati nurani, kalau kalian tahu diri, kalian pasti malu dengan statement dari siswi SMA yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Mereka mendukung penuh kebijakan anak-anak nakal dididik di barak militer. Mereka malah memohon bahwa yang pantas untuk masuk ke barak militer itu adalah orang-orang yang menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu. Khususnya kalian-kalian yang duduk di Komnas HAM, kalian-kalian yang di KPAI, kalian-kalian yang menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Kalian memang lebih pantas untuk dimasuk di barak militer, biar kalian bisa mengenal mental karakter untuk mencintai bangsa dan negara ini. Mari kita simak lagi curahan hati dari masyarakat Jawa Barat kepada Kang Deddy Mulyadi. Inilah cuplikan video selengkapnya. Kita perpisahannya di sawah, terus sambil ngeliwet, terus pakai bajunya pakai baju kelas Pak Deddy. Tuh Pak Deddy itu neng tinggal Pak Deddy. Pakai baju kelas. Aduh, astagfirullah. Aduh. Tuh Pak Deddy. Paling keren kita mah. HP iPhone kecemplung bisa ya. Iya tuh Pak Deddy ini Umi Pak Deddy. Yang sama Pak Deddy. Iya. Semoga kita menang lomba. Amin. Lomba perpisahan paling bagus. Mewah, murah. Ini budget 150.000 buat iya aja. Kalau soal tempatnya itu gratis. Iya. Yang masa iya harus. Itu suganan Kata cenah. Anak-anak negara kan Pak. Ya tapi kan negara juga harus punya duit. Negara juga harus ada duit untuk bayarnya. Karena ketentuannya nggak ada. Kan kalau negara kan memek kita anak rakyat. Nah begini, saya banyak bebasin lahan baik milik pengairan. Tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi banjir. Baik Pak. Tetap aja harus keluarin duit puluhan miliar. Padahal mah yang kebanjiran mereka yang ngeluarin. Dan saya nyari duitnya nggak bisa di APBD karena APBD-nya sudah jalan, harus nyari duit bantuan pihak lain. Makanya para pejabatnya jarang yang berani melakukan itu karena beresiko sudah dimarahin sama warganya, harus nyari duit, harus diperiksa kadang-kadang. Makanya Indonesia kalau nggak pejabatnya nekat nggak akan maju. Betul nggak Pak? Kalau pemimpinnya enggi-enggi terus sama rakyatnya nggak akan maju. Gitu, Pak. Makanya harus berani. Rakyat itu nggak selamanya benar, ada juga Red. Ini juga salah itu Bapak. Benar. Pejabat itu nggak selamanya salah, ada benernya juga. Gitu ya. Baik, jadi sebenarnya di Indonesia ini hal yang harus berubah bukan hanya pejabatnya, rakyatnya juga harus berubah. Ya kan? Buang sampah saja belum bisa. Ya kan? Benar. Ya kan, buang sampah saja belum bisa, babat rumput aja belum bisa. Rakyat kita ini harus masih disuruh-suruh. Jadi kayak anak-anak rakyat kita ini. Baik, Pak. Harus disuruh. Ya. Tapi hanya satu saja. Kalau dengar ada bantuan sosial, cepat semuanya maju. Makan malam bareng gubernur di Gedung Sate. Tidak semua orang Jawa Barat punya rezeki makan malam di tempat istimewa itu. Kamu siap? Siap.
Cepat-cepat tanggal 20. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Betah di sini. Betah. Asal sekolah mana? SMA Negeri 9 Kota Cirebon. Oh, 9 bersekolah negeri ya? Iya. Masalahnya apa? Izin saya di sini ke pemohon pribadi. Oh, pengen aja. Pengen ikut. Kenapa? Di sini nanti ada pelanggaran HAM. Tidak ada. Pengen punya banyak. Coba kamu jelasin sama yang ngomong-ngomong ada pelanggaran HAM itu. Apa yang didapat kamu kesini keinginan sendiri bukan karena nakal? Apa yang didapat di sini? Kedisiplinan, materi dan juga lebih untuk lebih baik. Lebih baik. Di sini bugar badannya? Siap bugar. Lepas HP? Siap lepas. Tidak motor-motoran? Siap tidak. Udaranya bersih? Siap sikat. Olahraga? Siap olahraga. Tidur nyenyak? Siap nyenyak. Makan enak? Enak. Ke depan mau jadi apa? Insya Allah masih. Oh, masinis. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, Pak Dedi. Aku rek curhat ye. Aku kan geus kawin deui Pak Dedinya ye, boga salaki tapi beki we main bola Pak Dedi. Main bolanya di mana? Main bola nantinya pokoknya mah balik gawe main bola. Terus sama pereng gawe main bola, tapi kan kapoho karena pamajikan Pak Dedi geus we kumaha lamun misalkan salaki jeung kabogoh anu beki main bola asupkeun we ka barak sarua ye ge kabogoh si Imas ge main bola wae. Main bola nantinya saminggu aya meureun kana 4 kali mah Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Wah pokoknya mah hampir tiap hari sampaikan ka poho ka pamajikan ka hayang urang mah ye nya lamun peregawe teh ngajak ulin ka pamajikan jeung ka anak. Ieu mah bola we digugulung bola. Teu saminggu 4 kali. Tapi anggur bagi bola. Kumaha Pak Dedi ye lamun salaki jeung kabogoh bareki main bola asupkeun we ka barak. Pugu-pugu meren ke jadi tentara gitu tah ulah ngagugulung wae bola pusing lah rungsing aing mah ngabelaan bola dibanding pamajikan jeung budak. Pak Dedi geus asupkeun we ka barak buru jemput ka dieu. Pak Dedi, alhamdulillah tuh ngikreh tuh Pak Dedi sadayana Pak Dedi. Oh, ayo. Pak Dedi ngikreh tuh. Masya Allah seueuran Pak Dedi. Yo Jabar luar biasa pokoknya mah. Pak Dedi, ya tingali Pak Dedi dileles anu indah Pak Dedi. Surat terbuka untuk Pak Dedi ya. Anda meresahkan sekali. Anda sangat meresahkan ibu-ibu yang ada di Jawa Barat Pak Dedi. Tapi kan barang penting scroll HP yang ningali Pak Dedi hungkul. Astagfirullah. Pokoknya mah Pak Dedi, selama kamu menjabat di Jawa Barat, kudu aya kuota gratis. Khusus ibu-ibu. Khusus ibu-ibu. Tingali Pak Dedi mah mantap pokoknya mah Pak Dedi. Ayo jalan-jalan ka dieu kaleles Pak Dedi. Masyarakat Jawa Barat hari ini benar-benar jatuh cinta, benar-benar sayang kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah orang nomor 1 di Jawa Barat ini. Rasa cinta yang begitu luar biasa ini ternyata tidak saja datang dari masyarakat Jawa Barat, tetapi banyak orang-orang yang non Jawa Barat yang jatuh cinta dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Deddy Mulyadi dinilai sebagai pribadi yang merakyat, pribadi yang dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakannya selalu berpihak kepada rakyatnya. Ada rasa tanggung jawab yang begitu luar biasa yang selama ini selalu dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada rakyatnya. Sepintas, kalau kita mau menyimak dalam cuplikan-cuplikan video tadi, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah bentuk rasa sayang, rasa cinta yang begitu mendalam dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Anak-anak yang nakal, anak-anak yang terlibat dalam tawuran, anak-anak yang melakukan aksi-aksi kriminal dan lain sebagainya, beliau datang dengan ketulusan hati untuk mengarahkan mereka, untuk membina mereka dengan cara mendidik di barak militer itu. Walaupun segelintir orang mengatakan bahwa itu ada pelanggaran HAM, anak-anak tidak pantas dididik di barak militer dan lain sebagainya,
Bagi seorang Deddy Mulyadi, dia tidak peduli selama apa yang dia lakukan itu baik untuk rakyatnya. Buktinya hari ini, walaupun kaum elit menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi, tetapi kita melihat bagaimana kedekatan yang begitu luar biasa dari rakyatnya kepada pemimpinnya. Jujur, saya yang bukan masyarakat Jawa Barat merasa bahagia. Saya merasa senang ketika melihat jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi itu sungguh sangat istimewa. Deddy Mulyadi seringkali kita lihat berada di tengah-tengah rakyatnya. Jarang kita menemukan Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini sedang duduk manis di ruangan ber-AC. Sedang duduk manis di kursi empuk di kantor gubernur Jawa Barat itu. Tetapi yang kita lihat, Deddy Mulyadi selalu berada di tengah rakyatnya. Deddy Mulyadi selalu berada di pinggiran sungai. Deddy Mulyadi sedang memungut sampah. Deddy Mulyadi sedang berada di tengah emak-emak, memberikan arahan, memberikan wejangan layaknya seorang bapak kepada anak-anaknya. Pemirsa sekalian, saya begitu bangga ketika menyimak cuplikan-cuplikan video yang kita peroleh dari masyarakat Jawa Barat yang selalu mengupload ke media sosial tentang rasa bangga mereka yang begitu luar biasa ketika Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Adakah pemimpin-pemimpin lain di bangsa ini yang bisa mengikuti jejak dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini? Karena sesungguhnya kita masyarakat Indonesia merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Ada yang mengatakan bahwa jangan terlalu puja, jangan terlalu sanjung dengan Deddy Mulyadi. Jangan sampai di suatu hari nanti dia jatuh, lalu kita yang merasa sakit hati. Bagi saya secara pribadi, yang saya nilai adalah apa yang dia lakukan hari ini. Yang saya suarakan ketika melihat kebijakan-kebijakan dari Deddy Mulyadi yang begitu berlian, yang begitu visioner kepada masyarakat Jawa Barat. Dalam cuplikan video tadi juga kalau tidak salah kita menyimak, Kang Deddy Mulyadi menargetkan bahwa dalam waktu 3 tahun, Jawa Barat akan menjadi provinsi yang istimewa. Itu adalah target dari seorang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini. Masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat yang mencintai sosok kepemimpinan seperti Deddy Mulyadi itu, jangan lupa, saya ingin mengajak kepada kita semua, dukung beliau dengan doa-doa kita. Kita berharap bahwa Kang Deddy Mulyadi selalu diberikan kesehatan, selalu mendapatkan rezeki, segala pekerjaan, segala usaha, segala niat baik yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini selalu diridhoi oleh Allah yang Maha Esa. Pemirsa, saya masih mengajak pemirsa untuk bersama-sama kita menyimak lagi cuplikan video di season terakhir ini. Saya mohon maaf kalau memang cuplikan video ada begitu banyak, tetapi saya ingin persembahkan ini kepada pemirsa, khususnya yang jatuh cinta dengan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi bagi para haters,
yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi, monggo di skip saja. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mau sebelah? Mau! Mau sebelah? Mau! Mau sebelah? Mau! Ah, belum ada powernya. Kasihan orang nih Kalina. Mau sebelah? Mau! Keluarin auranya. Mau! Mau sebelah? Mau! Mau sebelah? Mau! Katanya yang ke depan malah tos yang ke depan. Mau sebelah? Mau sebelah? Mau sebelah? Abdi bade ngiringan curhat ka Pak Dedinya. Pak Dedi, abdi teh di teh sales mobilnya Pak Dedi di Toyota Atras. Sok seueur Pak Dedi si konsumen tehnya anu Sherlock cenanya. Terus naon deui teh? Nanyain unitnya masih ada tahnya Pak Dedi. Terus di Sherlock ku abdi teh mau cek unit cenanya ke lokasi. Terus anu nanyakeun naon teh unitnya masih ada. Udah ku abdi teh terus dijawab Pak Dedi. Tapi di antosannya Pak Dedi sehari 2 hari duh ka ayeuna eta konsumen teu aya dongkap Pak Dedi kedah kumaha atuh abdi teh nya Pak Dedi inti nama abdi teh di PHP ku konsumen Pak Dedi nyuhunkeun anu konsumen sok PHP diangkut ka barak Pak Dedi nyuhunkeun please ini mah Pak Dedi. Pak Dedi, ujang mah balik sakola telen ulin, ujang mah mulungan lek dut, kergugunuk duit rek umroh, ujang mah yang sakola nepi ka sarjana, ujang mah yang jadi jelema sukses kos bapak aing. Ide demi ide, kontroversi demi kontroversi terus dilakukan Deddy Mulyadi. Dari soal pembongkaran tempat wisata yang diyakini Deddy Mulyadi menggunakan jalur hijau, melarang anak-anak sekolah melakukan study tour, membela pengusaha dari rongrongan ormas, anak-anak susah diatur dimasukkan ke barak militer untuk dididik berdisiplin dan menghormati orang tuanya, sampai ke soal vaksetomi para suami keluarga miskin supaya ngerem penambahan anaknya. Dari sepak terjang Gubernur Jawa Barat ini, rasa-rasanya belum ada yang bisa menyamainya. Gubernur lain lebih terbebani oleh utang politik ke partai pendukungnya, dan kebanyakan mereka hanyalah petugas partai atau petugas koalisi partai. Bahkan selevel Gibran yang saat ini menjadi wapres, wakil presiden, tidak akan mampu menyamai dan menandingi kreativitas Deddy Mulyadi. Gibran terlalu dibebani oleh ekspektasi dirinya dan para pendukungnya, sehingga tidak lugas selugas waktu dia menjadi wali kota Solo. Ide Gibran lapor Mas Wapres udah tidak ada kabarnya. Ide Gibran soal pelajaran AI akan diberlakukan di ajaran baru mendatang juga akan kedodoran. Coba saja kita bahas popularitas. Popularitas Gibran kalah jauh dari Deddy Mulyadi. Contohnya, kunjungan ke NTT saja supaya kelihatan ramai mesti didukung pengerahan anak-anak SD dan anak SMP. Padahal kunjungannya aja nggak ada kaitannya dengan pendidikan, yaitu kunjungan di sektor pertanian. Maka kalau sampai tahun 2029 Deddy Mulyadi konsisten tiada henti membuat gebrakan, dipastikan Gibran akan ke laut. Deddy Mulyadi melenggang ke istana. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Saya mohon maaf bila konten saya hari ini terlalu panjang, tetapi saya merasa tertarik untuk mempersembahkan cuplikan-cuplikan video dari netizen yang mengapresiasi tentang sosok Gubernur Jawa Barat ini. Pemirsa, Jawa Barat akan menjadi provinsi yang istimewa. Mungkin itu akan terrealisasi dalam waktu 3 tahun yang akan datang. Karena itu adalah target dari Kang Deddy Mulyadi. Poin yang kedua,
saya harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Jawa Barat. Dari anak kecil, anak SMP, anak SMA, emak-emak, mereka begitu aktif dalam bermedia sosial dan mereka tidak sungkan untuk curhat atau berbagi cerita kepada orang nomor 1 yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Sama halnya seperti seorang anak, dia menceritakan kisahnya kepada ayah dan ibunya. Deddy Mulyadi seolah-olah dianggap sebagai teman cerita, sebagai sahabat untuk curhat, sehingga mereka dengan begitu leluasa untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada orang nomor 1 yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Sesungguhnya saya yang bukan masyarakat Jawa Barat merindukan hal-hal seperti itu. Saya ingin saya bisa berbagi kisah dengan pemimpin saya. Saya ingin bercerita keluh kesah tentang kesulitan-kesulitan ekonomi, tentang infrastruktur yang sampai hari ini sangat-sangat buruk di mata kami sebagai rakyat. Tetapi apalah daya, kalau pemimpin yang arogan, pemimpin yang otoriter, pemimpin yang anti kritik, kita sebagai rakyat pun segan untuk menyampaikan aspirasi kita. Saya berharap bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu tetap konsisten, tetap fokus, sehingga bisa mengajarkan, bisa dipelajari oleh kaum-kaum pemimpin yang ada di bangsa ini. Tetapi hari ini saya melihat ada sosok-sosok pemimpin yang sudah mulai meniru gaya kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama ada Bapak Helmi Hasan. Kalau tidak salah beliau ini adalah gubernur di Bengkulu. Karena itu saya melihat ada apresiasi, ada curahan hati dari para siswa kepada orang nomor 1 yang ada di Provinsi Bengkulu itu. Ini adalah contoh yang baik. Dan saya berharap bahwa hal serupa juga bisa terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Saya menaruh harapan agar gebrakan-gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi yang selama ini selalu dipersembahkan di media sosial bisa ditiru oleh Bapak Melki Lakalena yang adalah gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Pak Melki, kami adalah rakyatmu. Kami berharap bahwa Bapak Melki bisa menjadi figur, bisa menjadi ayah, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman curhat untuk anak-anak NTT. Sejujurnya kami merasa iri dengan gaya kepemimpinan yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam membangun Provinsi Jawa Barat. Kami merindukan bahwa Pak Melki Lakalena yang adalah gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bisa mengikuti jejak-jejak dari Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat bangga ketika melihat gubernur Bengkulu yang mampu untuk mengikuti jejak dari Kang Deddy Mulyadi. Saya begitu terharu ketika ada gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Rudi Masuf, yang berkunjung, yang bersilaturahmi ke rumahnya Kang Deddy Mulyadi. Saya juga merasa bangga ketika melihat Ibu Shirley, gubernur di Maluku Utara,
yang begitu aktif dalam bermedia sosial, yang walaupun bagi sebagian orang bahwa hal-hal dilakukan oleh mereka-mereka yang adalah pemimpin yang aktif di media sosial itu adalah pencitraan, tetapi sesungguhnya bagi kami yang rakyat jelata, kami melihat itu adalah bentuk transparansi yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. Pemirsa sekalian, mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Saya berharap bahwa masyarakat Jawa Barat tetap mendukung Kang Deddy Mulyadi, tetap membangun komunikasi yang baik dengan Kang Deddy Mulyadi, karena kami, masyarakat non-Jawa Barat, sesungguhnya sangat mencintai sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Kami menaruh harapan, kami mendoakan agar di tahun 2029 nanti, masyarakat di Provinsi Jawa Barat harus legowo. Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat untuk maju ke RI 1. Agar Kang Deddy Mulyadi tidak saja menjadi bapak dari masyarakat Jawa Barat atau teman curhat dari masyarakat Jawa Barat, tetapi menjadi bapak untuk kita semua di negara kesatuan Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Karena sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi hari ini diidolakan oleh banyak orang yang ada di negeri ini. Saya mohon maaf bila ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.